Mas Nofri, ada berita menarik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga ini memberi hak bagi Palestina untuk menjadikan bangsa itu sebagai pengamat non-anggota di PBB. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, ini merupakan kemenangan diplomatik bagi Palestina. Sehari menjelang pemungutan suara di PBB, seorang diplomat senior Palestina perempuan bernama Hanan Ashrawi menulis di majalah Guardian, di koran Guardian di Inggris, dan dia menyatakan bahwa saat inilah bangsa-bangsa Eropa, Amerika, dan dunia berada di sisi yang benar di dalam sejarah dengan mengakui Palestina sebagai pengamat non-anggota di PBB. Dan ternyata diplomasinya berhasil, dan ini adalah kemenangan diplomatis Mahmud Abbas, dan merupakan satu langkah yang berbeda dari yang dilakukan oleh Hamas di Gaza. Memang ada juga yang mengatakan sesungguhnya tidak terpisah begitu antara taktik Hamas dan taktik Fatah di tepi barat begitu, karena ada persepsi juga yang kuat di kalangan warga Palestina bahwa kapanpun Anda bernegosiasi dengan Israel, Anda harus mempunyai posisi tawar yang kuat sehingga Israel mampu merunduk sedikit ketika bernegosiasi. Ketika Anda dalam posisi yang lemah, maka Israel tidak akan pernah memberikan konsesi terhadap apa yang dituntut oleh rakyat Palestina. Nah, terbukti sekarang setelah diakuinya Palestina sebagai pengamat non-anggota di PBB, ini masih jalan panjang menuju kemerdekaan Palestina, karena kemudian Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menyatakan bahwa dia akan terus membangun pemukiman di tepi barat dan bahkan di Yerusalem, dan juga dia menyatakan bahwa takdir ataupun nasib Palestina tidak akan bisa ditentukan secara sepihak di ajang internasional, tapi harus melibatkan Israel dalam proses perundingan itu. Jadi ini tarik menarik yang masih panjang sesungguhnya. Itu artinya bahwa posisi Palestina yang punya hak suara di PBB itu sebenarnya belum berbicara apa-apa tentang nasib rakyat Gaza misalnya, atau pendudukan Israel atas Palestina sekarang. Belum, tapi ini langkah maju. Ini semacam pengakuan PLO dulunya. Fatah juga dulu diakui, PLO pimpinan Yasser Arafat dulu diakui melalui perjanjian Oslo. Sebelumnya PLO tidak diakui sebagai pejuang rakyat Palestina, tapi kemudian melalui perjanjian Oslo, PLO dianggap sebagai otoritas yang berhak berbicara atas nama rakyat Palestina. Nah, sekarang Mahmud Abbas membuktikan bahwa dia bisa berbicara dan berhak mengatasnamakan rakyat Palestina. Tapi problemnya adalah saat ini masih terjadi semacam dualisme di kalangan masyarakat Palestina antara mereka yang di Gaza yang dipimpin oleh Hamas, yang kelihatannya masih percaya dengan pendekatan senjata, dan mereka yang berada di tepi barat yang dipimpin oleh Mahmud Abbas yang kelihatannya lebih cenderung kepada pendekatan diplomasi. Nah, kalau kedua faksi di Palestina ini sudah bisa menentukan apa tujuan mereka sesungguhnya, barulah saya kira mereka akan mampu bernegosiasi dengan posisi yang cukup kuat berhadapan dengan Israel. Tapi selagi mereka belum satu suara, yang satu melakukan pendekatan senjata, yang satu melakukan pendekatan diplomasi, Israel akan selalu punya dalih bahwa mereka tidak sedang bernegosiasi tentang rakyat Palestina, tapi mereka sedang bernegosiasi dengan Fatah ataupun bernegosiasi dengan Hamas yang sebetulnya dianggap terbelah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Palestina. Baik, Mas Nofri, terima kasih banyak.